Kami kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan dampak kemajuan IPTEK terhadap NKRI di bidang sosial budaya. Kelompok kami beranggotakan Kanza Fadila Azhara absen 19, Kristanto Wijaya absen 20, Leonard Julian Mau absen 21, Lutfi Habidah Ulfa absen 22, Melala Rosaliana absen 23, Novia Nanda Silviani absen 24, Oktavia Dwi Argianti absen 25, Putri Anggarani absen 26, dan Putri Anissa Fradila absen 27. Perkembangan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Teknologi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan manusia di belahan masyarakat. Teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, dan masih banyak lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari hingga yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Keadaan masyarakat pada era globalisasi sekarang ini cenderung tidak dapat dipisahkan dengan teknologi informasi yang ada. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan masyarakat dalam menjalin hubungan secara global, karena teknologi yang cukup canggih saat ini sudah memungkinkan masyarakat untuk masuk ke dunia internasional dengan mudah dengan adanya fitur-fitur penunjang komunikasi. Akibat perkembangan teknologi informasi yang ada, keadaan sosial masyarakat mengalami perubahan, tetapi masih banyak terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat di daerah terpencil. Masyarakat di kota-kota besar sangat mudah mengakses berbagai informasi yang ada melalui internet, sedangkan pada masyarakat pedesaan cenderung susah untuk mendapatkan informasi dari dunia maya. Tetapi bila dilihat secara keseluruhan, tentunya perkembangan teknologi informasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kebanyakan. Dampak positif di bidang sosial. 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 3. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Di bawah ini merupakan dampak negatif dari aspek sosial. Dengan makin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun kekerasan makin mudah. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Aspek budaya. Kebudayaan terbentuk karena masyarakat terkait saling berkomunikasi dan menciptakan suatu kebiasaan, adat, cara berkehidupan yang mereka rasa cocok. Untuk memudahkan proses tersebut, maka dibutuhkanlah teknologi yang mendukung, khususnya pada teknologi komunikasi. Kini, seiring bertambahnya waktu, perkembangan teknologi komunikasi juga semakin maju. Terciptanya inovasi-inovasi baru dalam bidang ini membuat kita menjadi lebih mudah dalam bersosialisasi. Terbukti dengan adanya peralatan teknologi yang semakin canggih, sebagai contoh telepon genggam, yang sampai saat ini tidak berhenti berevolusi menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar untuk telepon. Hampir semua gadget ini pasti memiliki layanan internet yang membuat kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan dan tentu saja kepraktisannya untuk berkomunikasi, seperti melalui email, WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Skype, dan lain sebagainya. Dan tentunya ada dampak negatif dan positifnya.
Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari aspek budaya. Dampak positif di bidang budaya. 1. Mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. 2. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. 3. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Dampak negatif di bidang budaya. 1. Hedonisme. Hedonisme adalah sebuah perilaku konsumtif atau konsumerisme yang berdampak buruk bagi penganutnya. 2. Berubahnya pola kehidupan bangsa, yaitu merupakan suatu proses perubahan tatanan masyarakat baik berupa nilai dan sikap. 3. Gaya hidup konsumtif. Perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis di dalam kehidupannya yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. 4. Westernisasi. Westernisasi merupakan proses meniru gaya hidup orang barat atau luar negeri. Westernisasi terjadi karena adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa kebudayaan barat lebih maju, modern, keren, dan lebih bergaya. 5. Lunturnya tradisi-tradisi masyarakat. Kemajuan teknologi telah banyak merubah pola pikir dan pandangan generasi muda Indonesia terhadap nilai-nilai seni tradisional yang semula seni tradisi ini dijadikan sebagai kebanggaan bangsa. Sekarang telah menjadi suatu yang tak bernilai lagi. 6. Pudarnya nilai-nilai budaya asli. Pudarnya nilai-nilai budaya tradisional dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Permainan modern juga lebih menarik dan lebih asik di kalangan remaja, seperti gadget yang saat ini lebih menarik perhatian anak generasi milenial daripada budaya tradisional. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang dampak kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang sosial dan budaya. Dengan adanya iptek, diharapkan dapat menunjang kehidupan disertai kebijaksanaan masyarakat dalam penggunaan iptek, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berarti. Semoga video ini bermanfaat. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 3 dan terima kasih.